Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat sebuah presentasi dan langsung paham isinya, sementara presentasi lain malah bikin kepala pusing? Atau kenapa ya, ada iklan yang langsung menarik perhatian kita? Nah, jawabannya itu seringkali ada di komunikasi visual. Dan ini ilmunya bukan cuma buat para desainer loh, tapi buat kita semua. Yuk kita bedah resepnya. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu. Sering banget kan ide yang brilian atau data yang super penting itu bisa hilang gitu aja, tenggelam di antara visual yang berantakan. Nah, kok bisa gitu ya? Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Mencoba baca infografis yang isinya penuh sesak. Atau lihat slide presentasi yang tulisannya susah banget dibaca. Rasa frustrasi itu sebetulnya adalah tanda komunikasi yang gagal. Informasi yang harusnya ngebantu malah jadi penghalang. Ini tuh bukan sekedar masalah selera ya. Ini soal komunikasi yang gagal. Coba deh lihat tabel ini. Kesalahan-kesalahan umum ini justru melawan pesan yang mau kita sampaikan. Waktu semua elemen visual, warna, tulisan, gambar, saling teriak minta perhatian, akhirnya nggak ada yang didengerin, audiensnya yang pusing. Jadi poin utamanya di sini ya, visual yang nggak terstruktur itu bisa menyabotase pesan Anda bahkan sebelum orang sempat membacanya. Ide terbaik di dunia pun jadi percuma kalau cara penyajiannya bikin bingung. Tapi tenang, ini dia kabar baiknya. Semua komunikasi visual yang efektif itu ternyata cuma dibangun dari 4 bahan dasar yang simpel banget. Inilah fondasi dari sebuah kejelasan. Anggap saja ini DNA-nya desain. Kalau Anda bisa kuasai 4 elemen ini, warna, tipografi, layout, dan gambar, Anda bisa bikin pesan apapun jadi jauh lebih jelas dan lebih ngena. Oke, sekarang kita bahas 2 fondasi. Yang pertama, ini adalah alat yang kasih rasa dan suara ke desain Anda. Jadi, pakai warna itu bukan cuma soal milih warna kesukaan Anda, tapi ini soal gimana cara kita memandu mata audiens dan membuat urutan informasi yang jelas. Warna yang pas bisa kasih tahu orang, "Hey, lihat sini dulu." Nah, yang menarik dari slide ini adalah gimana kita bisa melihat pilihan warna sebagai sebuah keputusan yang strategis. Coba perhatikan, setiap rekomendasi punya alasan yang jelas kenapa itu bisa bantu orang belajar. Jadi setiap warna itu punya tugas, bukan cuma buat cantik-cantikan. Quote ini keren banget dan pas untuk menggambarkan elemen kita berikutnya. Tipografi itu ibarat suara visual dari tulisan Anda. Dia yang nentuin apakah pesan kita terdengar formal, santai, mendesak, atau justru menenangkan. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Tujuannya itu keterbacaan. Gimana caranya teks gampang dikenali dan dicerna. Jadi memilih jenis huruf yang bersih itu bukan cuma soal gaya, tapi soal mempermudah otak orang lain untuk paham. Yuk, kita lanjut ke 2 elemen berikutnya. Kita akan lihat gimana cara menata ruang dan memakai gambar yang benar-benar ngebantu. Kalau bicara soal layout atau tata letak, senjata paling ampuhnya itu justru sesuatu yang sering dianggap sepele, ruang kosong atau white space. Ini bukan ruang sisa loh, ini elemen aktif yang sengaja dipakai untuk menciptakan kejelasan. Kalau kayak gini, mata kita jadi bingung kan? Nggak tahu harus mulai baca dari mana. Otak kita jadi kerja ekstra keras cuma buat nyari alurnya. Nah lihat, beda banget kan? Dengan jarak yang pas, konten yang sama persis tiba-tiba jadi terasa lebih tenang, lebih jelas, dan lebih efisien. Itulah hebatnya layout. Dia menciptakan jalan setapak yang gampang diikuti oleh mata kita. Oke, yang terakhir kita bahas soal gambar. Satu gambar itu bisa bermakna ribuan kata, tapi ada syaratnya, yaitu kalau gambar itu benar-benar memperjelas konsep. Kalau enggak, ya dia cuma jadi gangguan. Gambar yang nggak nyambung atau kualitasnya jelek itu malah jadi distraksi. Istilahnya itu menambah beban kognitif. Artinya, otak kita dipaksa kerja ekstra untuk mencerna sesuatu yang sebetulnya nggak bantu kita belajar sama sekali. Oke, jadi kita udah punya 4 bahan dasarnya. Tapi keajaibannya itu baru muncul waktu kita melihat keempatnya bukan sebagai bagian yang terpisah, tapi sebagai satu sistem yang utuh dan saling mendukung. Nah, checklist sederhana ini bisa bantu Anda bergeser dari sekedar bilang, wah desainnya bagus, menjadi paham kenapa desain itu efektif. Anda bisa pakai ini buat menganalisis visual apapun yang Anda temui. Dan inilah kesimpulan terbesarnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa berubah dari yang tadinya cuma konsumen visual yang pasif menjadi pengamat yang lebih aktif dan kritis. Semua elemen yang ada itu punya alasan, bukan asal tempel. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini.
Setelah tahu 4 bahan dasar ini, Anda akan mulai melihat dunia di sekitar Anda dengan cara yang berbeda. Mulai dari menu di restoran, sampai slide presentasi di kantor. Selamat mengamati!